Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala. Wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas 3B3 ya. Betul, Bro Dokter. Oke, 3B3 kita lihat dulu kelas kita ya. Kita lihat dulu kelas kita di Google Classroom. Sebentar dulu. Kelas kita di 3B3. Lalu ya, kita buka dulu kelasnya. Yang lain ya. Ini kelas kita, kelas B3 ya. Oke, aku tak panggil ya sebentar. Kelas B3 hari ini kita masuk pada tema ketiga Begini. tentang teori desain pembelajaran dan relevansinya dengan PAI. Nanti silahkan isi kehadiran. Rencananya ditayangkan jam 14 ya. Jam 14 nanti ada tayangan, bukan tayangan, kehadiran ya. Di materinya juga tayangan jam 14. Cuma perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, eh, kita ini dalam mata kuliah ini ada eh, di RPS itu ada tugas ya. Jadi saya tidak memberikan satu orang tugas untuk presentasi atau anggota kelas atau teman-teman kita itu untuk presentasi, tapi fokus pada tugas yang diberikan. Apa tugas yang diberikan itu? Tugas yang diberikan itu nanti tinggal klik ini ya, tentang 3A. Ini di tema di 3A ini ada tema tentang pengumpulan tugas. Tinggal nanti diklik di sini ya, diklik tentang pengumpulan tugasnya. Ini adalah bentuk Google Form-nya ya. Di Google Form-nya ini kita bisa lihat yang pertama, bisa kita klik ya RPS-nya. Nanti akan kita lihat RVS-nya, rencana pembelajaran semesternya, seperti yang ada di kelas ya. Nah, ini termasuk juga kaitan dengan eh, apa saja tugas yang diberikan. Nanti klik di situ bisa. Terus yang kedua, kita bisa lihat template tugas. Ini yang penting ya, bisa melihat template tugas. Template tugas ini nanti bisa diklik dan bisa dilihat template penugasan untuk mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Apa saja template tugas ini? Ya, pertama ada esai kritis. Nah, sebagaimana tugas yang pertama itu ada esai kritis. Apa saja yang harus ditulis sama kita di esai kritis itu? Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat tema, ya contohnya ada analisis urgensi inovasi dalam desain PAI di era global, atau tema yang menyesuaikan ya, tema menyesuaikan dengan tema yang ada di sini. Bagaimana formatnya? Formatnya atau format penulisannya, yang pertama, format penulisan itu ada pendahuluan, ada latar belakang, urgensi, inovasi dalam pembelajaran PRI. Berarti ini terkait dengan judul. Kalau misalkan judulnya inovasi pembelajaran berbasis Google Site misalkan, berarti analisis urgensi
eh, dalam pemanfaatan Google Site misalkan. Terus rumusan masalah apa, kemudian landasan teorinya seperti apa. Yang kedua, yang ketiga ada analisis kritis ya. Mengapa analisis kritis itu misalkan mengapa inovasi dalam desain belajar apa itu penting di era global. Ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan judul yang saudara maksudkan ya, disesuaikan. Nah, kemudian sini ada peluang dan ancaman globalisasi terhadap pendidikan Islam. Ini menyesuaikan juga temanya, paling tidak harus sama dengan template ini. Itu yang terkait dengan yang pertama. Nah, yang kedua, kalau yang kedua, misalkan template-nya tentang ini ada implikasi ya, implikasi bagi PAI, ada penutup, ada daftar pustaka. Yang kedua, review jurnal internasional. Nah, ini ada review jurnal internasional. Nah, review jurnal internasional itu apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, misalkan pertama tentukan tema, temanya menyesuaikan ya. Misalkan moderasi kurikulum PAI berbasis moderasi beragama, ini menyesuaikan. Ada jurnal artikel minimal dua jurnal internasional bereputasi. Kita mencari ya jurnal, artikel jurnal internasional. Ya biasanya kita klik aja jurnal internasional biasanya berbahasa Inggris ya atau berbahasa PBB. Nah, itu kita cari salah satu atau dua jurnal. Tapi jurnal kita yang terkait dengan mata kuliah kita, inovasi inovasi dan desain pembelajaran PAI. Nanti format penulisannya seperti ini, pendahuluan, tujuan reviewnya apa, relevansinya temanya apa dengan PAI dan moderasi beragama. Ya, kalau ini kan moderasi beragama. Terus artikel satu ringkasannya apa. Jadi kalau begini minimal di sini dua artikel ya, bukan satu artikel. Berarti kita mengumpulkan dua jurnal internasional, artikel jurnal internasional, dua artikel jurnal internasional yang kita kumpulkan untuk kemudian kita review. Kemudian yang ke selanjutnya ini ada identitas identitas judul, tujuan penelitian, metodologinya apa, temuan utamanya apa. Berarti novelty atau temuan utama yang ada di jurnal tersebut. Nah, kemudian yang ketiganya ada ringkasan artikel. Ada ringkasan artikel satu karena tadi kita menggunakan dua jurnal, maka ada ringkasan artikel satu dan ringkasan artikel dua. Ringkasan artikel ini bukan ringkasan kesimpulan yang di artikel, tapi menggunakan bahasa yang kita gunakan. Baik ringkasan artikel satu maupun ringkasan artikel kedua memuat empat item ini. Pertama, identitas artikel, judul, siapa penulisnya, tahunnya apa, jurnalnya apa, tujuan penelitiannya apa, metodologi apa, temuan apa. Demikian juga ringkasan artikel kedua, identitasnya apa, tujuan penelitiannya apa, metodologinya apa, temuannya apa. Nah, ini sama berarti ya, artikel satu yang kedua. Yang keempat, ada analisis kritis perbandingan. Nah, ini yang sub ini harus ada. Di persamaan dan perbedaan hasil penelitian antara penelitian satu dan penelitian kedua. Apa perbedaan dan persamaannya? Nah, yang kedua, apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing artikel ini. Jadi saudara itu seperti menilai ya artikel yang sudah ada, saudara review lagi. Kemudian selanjutnya adalah relevansi dengan konteks pendidikan PA di Indonesia. Jadi judul internasional itu dihubungkan relevansinya dengan konteks keindonesiaan berdasarkan sumber-sumber yang saudara ketahui. Nah, kemudian yang kelima ada kesimpulan. Ya, kemudian eh, diakhiri juga nanti dengan daftar pustaka. Ya, ada daftar pustakanya yang saudara cantumkan dalam penelitian tersebut. Ya, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini presentasi konsep. Jadi namanya presentasi konsep, maka saudara harus mempresentasikan. Kalau yang memilih presentasi konsep, maka hal-hal yang diperlukan apa? Pertama, tetap tema. Ya, temanya apa yang dibuat, yang digunakan nama kita. Misalkan, temanya tentang model desain pembelajaran berbasis student center learning, proses pembelajaran berbasis eh,
apa siswa, SCL, Student Center Learning, atau tema yang menyesuaikan dengan tema yang kita pahami. Durasinya presentasi 20 menit. Ya, outputnya adalah, jadi saudara nanti mempresentasi. Nah, ini bisa mempresentasikan terkait dengan tema. Struktur presentasinya pertama judul, latar belakang, konsepnya ini terkait dengan judul, misalnya konsep Student Center Learning seperti apa, atau misalkan kita menggunakan kurikulum cinta, konsepnya seperti apa, relevansinya kurikulum cinta, misalkan dengan PAI. Ya, kemudian model desain kurikulum yang berkembang ini dengan eh, saat ini ya, desain pembelajarannya gimana, contoh penerapan di kelasnya dengan menggunakan kurikulum desain cinta, dan sebelumnya ya, bagaimana, kelebihannya apa, tantangan apa, ini presentasi. Berarti saudara membuat konsep presentasi terkait dengan tema kalau saudara milih yang ketiga, template-nya seperti ini. Nah, gimana kalau saudara milih yang D, tentang membuat rencana RPS, rencana pembelajaran ya berbasis untuk inovasi RPP atau RPS. Bagaimana cara yang dilakukan? Yang pertama tetap saudara membuat RPS atau RPP. Kalau RPS itu sebutan untuk kuliah ya, ketika saudara mengajar di S1 bisa membuat model RPS, tapi berbasis OB, berbasis luaran. Luarannya seperti apa? Maka harus dipahami, ditanya terlebih dahulu terkait dengan kurikulum itu. Apa komponen yang diperlukan dalam RPS itu? Yang pertama yang diperlukan adalah misalkan di sini ada identitas mata kuliah atau mata pelajaran ya, ada identitas mata pelajaran, kemudian deskripsi mata pelajaran, kemudian capaian-capaian pembelajaran, capaian mata kuliah, bahan kajian ya, atau pembelajaran mingguan ini, atau kalau di RPP, nah itu bisa menggunakan misalkan judulnya modul ya, modul pembelajaran PAI apa gitu ya. Silakan nanti template-nya seperti ini. Terus apa lagi? Misalkan yang selanjutnya karena ada 9 tema, yang kelima tentang proyek digital learning. Berarti proyek ini, dalam proyek ini Anda membuat proyek. Judulnya harus ada. Temanya apa? Temanya misalkan pembelajaran PAI berbasis e-learning ya, Google Classroom atau model, atau menyesuaikan temanya apa. Misalkan berbasis Kahoot, berbasis website misalkan. Proyek pembelajaran berbasis website. Bagaimana kemudian guru PAI bisa interaksi menggunakan website. Ini formatnya saudara harus buat, formatnya seperti ini ya. Ada format laporan proyek seperti yang pertama, template-nya pendahuluan. Tujuan proyeknya apa, relevansinya apa, kemudian yang keduanya ada deskripsi platform, misalnya platform yang digunakan apa, misalnya Google Sites, Google Classroom, Moodle, Edmodo, dan seterusnya. Ini ininya ya, platformnya ya. Kemudian fiturnya seperti apa, misalkan kuis, diskusi, atau penilaian. Misalkan saudara membuat proyek penilaian pembelajaran siswa berbasis Google Form dengan menggunakan pilihan ganda, di mana setiap sudah dikonsep dulu jawabannya, sehingga ketika siswa menjawab langsung otomatis tampil nilainya, tidak perlu dikoreksi karena sudah diatur oleh saudara. Nah, itu juga bisa saudara gunakan sebagai proyek pembelajaran PAI untuk model Google Form atau apa ya. Kemudian nanti kelebihan dan tantangannya apa, ya, penutupnya apa, lampiran link akses atau demo ya, misalkan dicantumkan link terkait dengan demo, videonya apa, ini bisa gunakan yang kelima ini. Kemudian selanjutnya ini yang F ya, mini research. Nah, mini research ini ada beberapa teman yang memang sudah mengirim terkait dengan penilaian mini research ini ya. Nah, ini juga harus menyesuaikan ya, mini research dengan template-template ini.
temanya misalkan ya, tema studi kasus inovasi pembelajaran PI di sekolah merasa sesuai dengan namanya. Panjangnya 10 sampai 15 halaman. Nah, kemudian di dalamnya berisi pendahuluan apa saja. Bisa di sini, misalkan di sini A, di sininya satu, dua, ya ini satu, ya dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian tinjauan pustaka, metodologinya seperti apa, jenis penelitian yang dilakukannya seperti apa, ya. Jenis penelitian dilakukan seperti apa, metodenya seperti apa, misalkan kualitatif atau kuantitatif ya, misalnya nulis kuantitatif atau studi kasus atau apa ya. Kemudian hasil apa, metodologinya apa, teknik pengumpulan seperti apa, data gimana, hasil dan pembahasannya seperti apa, kesimpulannya, daftar pustaka, lampiran. Nanti kalau mini riset ini ya, kalau yang baik atau bagus itu nanti di bisa di eh, sorry ya, bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan dengan mana tadi hilang ini, sorry ya, hilang ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan penelitian, misalkan tesis ya, itu bisa dilanjutkan. Kalau bini nya memang sudah berhasil atau baik. Nah, kita lanjutkan lagi ya terkait dengan isi dari Google Form tadi, yaitu tentang template ya atau hasilnya. Ini terlihat nggak layar saya? Karena di sini terputus. Terlihat, terlihat, Bang. Terlihat, Pak, terlihat. Jadi saudara nanti itu jangan lupa untuk memahami template-nya. Itu kalau tadi ada presentasi. Sebentar ya, ini agak lambat internetnya. Masih muter-muter ya. Nah, sebentar, ini belum bisa. Ya, tadi sudah sampai poin berapa ya? Sudah sampai presentasi, ini ada proyek digital, mini riset ya. Nah, ini mini riset. Jadi, saudara menulis mini riset, itu eh, latar belakangnya seperti ini. Ada pendahuluan, ya. Kemudian ada tinjauan pustaka, ya. Ada metodologinya seperti apa, ya. Dan seterusnya, ya, sesuai dengan template yang ada di sini. Nah, terus selanjutnya, misalkan memilih workshop ya tentang rancangan pembelajaran. Tema judulnya ya menyesuaikan, misalkan PAI berbasis proyek based learning. Outputnya apa? Modul. Ya berarti saudara di sini yang tadi disampaikan tuh dari RPP itu modul ya, berarti itu berbeda. Saudara misalkan membuat modul. Nah, formatnya seperti apa? Pertama ada identitas modulnya, kemudian ada kompetensi dasar atau CPK, capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau di sekolah itu mungkin ada yang namanya standar kompetensi ya, ada kompetensi inti dan seterusnya menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian materi pokoknya apa, dan kemudian juga langkah-langkahnya. Ini yang penting. Dalam modul pembelajaran ini langkah-langkahnya, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, presentasi, evaluasi, penilaian rubrik dan refleksi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada paper analitis. Kalau saudara menulis sebuah paper analisis, ya seperti ini. Ya ada terkait dengan jumlah katanya ini maksimal ya 3.000 kata. Panjangnya 3.000 kata. Format penulisannya apa? Penulisan isu seperti contohnya moderasi beragama dalam pendidikan. Ini contohnya, tapi temanya menyesuaikan. Teorinya apa? Teori moderasi beragama dalam kurikulum PI ada nggak? Kemudian selanjutnya ada misalkan analisis penerapan di sekolah, faktor bagaimana dan seterusnya. Yang kesembilan ini artikel. Nah, kalau saudara memilih artikel ini berarti
saudara harus saya tidak menentukan ya artikelnya Sinta berapa, tapi paling tidak artikel ini bisa disubmit, bisa masuk sebagai karya saudara dalam mata kuliah inovasi. Yaitu misalkan judulnya apa? Inovasi Desain Pembelajaran PU berbasis digital dan moderasi Islam. Ini menyesuaikan ya, artinya temanya menyesuaikan dengan saudara minat. Bagaimana cara menulisnya? Menyesuaikan dengan template jurnal. Karena setiap jurnal itu punya template-nya. Dan saudara menyesuaikan dengan template yang ada di jurnal tersebut. Nah, jadi ini semua ada di kelas kita ya, ada di kelas di tema ketiga untuk mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran. Nah, itu terkait dengan tugas-tugas yang saudara bisa mulai ya dari sekarang untuk menyicil bahasanya ya, apa sedikit demi sedikit ya untuk bisa menulis sehingga di akhir sudah ada hasilnya. Jadi teman-teman sekalian nanti kalaupun sudah ada hasilnya ya, sudah ada hasilnya. Nah, itu hasil tersebut seperti misalkan sudah mampu menulis ini. Dari sini saya sudah mendapatkan ada jawaban. Nah, jawabannya itu nanti saudara boleh tagih ke saya karena saya akan kumpulkan dalam satu folder ya, dalam satu folder. Nah, di sini saya sudah melihat ya ada yang sudah mengirim. Nah, sudah mengirim itu nanti di sini ya, saudara bisa lihat di sini. Tapi di sini itu saya tidak buka yang mau melihat filenya, saya tidak buka ya. Artinya file ini bisa dilihat hasilnya seperti seperti apa. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di ini hasil ya, dilihat di hasil uji. Nah, misalkan saya telah menguji ada tulisan yang masuk ya, dan saya sudah uji tulisannya itu. Ini sebentar, saya coba cari ya di folder ya. Nah, cari di folder tentang tulisan apa ini. Sebentar dulu ya. Ya, di folder. Nah, ini misalkan ada yang mengirimkan mini riset. Ini hasil ujinya. Setelah diuji, ya ternyata banyak kesamaan-kesamaan. Kita mengharapkan kesamaannya itu adalah harusnya 25%, tapi saya naikkan jadi 35. Artinya, saudara harus bisa melihat keunikan dari uji Turnitin ini, ya, uji Turnitin kesamaan yang saya uji ini ya. Ini akan muncul seperti misalkan ujinya itu, nah ini ternyata 35. Nah, berarti yang memiliki tugas ini nanti mau tidak mau harus mampu menurunkan, ya, menurunkan hasil ujinya ya maksimal kesamaannya dengan yang lain itu 30% ini sudah diuji 35%. Nah, nanti kalau misalkan saudara coba hasil lihat uji saya WA saja dengan saya cantumkan email, nanti saya akan kirim bagikan file tersebut berdasarkan email saudara gitu ya. Jadi tidak semua bisa masuk. Oke ya, itu terkait dengan tugas. Jadi tugas ini ya sedikit demi sedikit aja dikerjakan. Insya Allah nanti pada waktunya juga selesai. Nah, itu ya terkait dengan tugas. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya memasuki materi tentang inovasi ya, tentang inovasi, tentang teori inovasi pendidikan. Disilahkan kalau ada yang ditanyakan. Ini ada Izin, Pak musik. Dokter. Izin, Pak Ya, Dokter. silakan. Silakan, Pak. Eh, Kalau seandainya tadi kan kita bicaranya nyicil lah ya. Hmm. Nah, dalam proses itu kita ada sedikit mungkin kebingungan lah atau perlu bertanya apakah boleh separuh-separuh kita kirim ke Pak Dokter gitu. Ya, silakan saja, Pak. Karena kan di situ di link itu mengirimnya, misalkan sudah mengirim.
tapi nanti eh, diperbaiki lagi ya silahkan, itu masih silahkan, sangat bisa. Karena Oh, memang kita berproses ya, jadi sampai nanti kita selesai perkuliahan, paling tidak kita sudah mampu memberikan memahami lah, bukan memberikan, memahami tentang bagaimana kita memberikan sebuah inovasi dalam sebuah pembelajaran. Nah, silahkan, tergantung, tapi ada 9 itu, dipilih aja salah satu ya. Jangan siap, siap, semuanya, dipilih salah satu. Kalau siap, bersedia lebih dari satu, malah saya bersyukur gitu. siap, no, no, Apalagi termasuk artikel jurnal ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kita siap, sama-sama no, no, no. belajar termasuk belajar mereview jurnal internasional. Nah, jurnal internasional ada di mana? Ya biasanya di Scopus. Ya kita cari di Scopus yang jurnal terindeks Scopus yang terindeks Scopus kemudian temanya adalah inovasi pembelajaran PAI. Insya Allah akan ketemu ya. Nanti kita hanya download saja. Hanya download saja jurnal tersebut, nanti kita review. Ya, kita review seolah-olah kita menilai jurnal tersebut. Ya, kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu sambil belajar. Kalaupun sudah, ya nanti tinggal dikirimkan ke Google Form yang sudah saya kirim di kelas. Ya, silakan nggak apa-apa, dicicil, nggak apa-apa. Siap, no, 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 Pak Dokter. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Mohon Izin, Pak izin Dokter. Pak Dokter. Ya, silakan. Ya. Itu mengenai untuk artikel jurnal nanti yang kita menggunakan bebas jurnal mana aja apa ditentukan sama Pak Dokter. Ya, kalau untuk artikel jurnal, kan kita ini adalah bagian terkecil ya dari ribuan karya masyarakat dunia ini yang ada. Di Hmm. mana adanya artikel jurnal itu? Nah, kita bisa mencari di mesin pencari. Ada di Google Scholar ya. Dan saya juga berharap teman-teman di sini sudah punya akun Google Scholar. Bagi yang sudah misalkan di sekolah itu biasanya punya akun ya, akun sekolah. Nah, akun sekolah itu berbasis misalkan SCH. Nah, itu boleh didaftarkan di akun Google Scholar. Di Google Scholar itu banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan inovasi pendidikan. Jurnal apa? Kalau kita menulis di artikel, ya silahkan saja dicari ya. Dicari di artikel jurnal, misalkan kita mencarinya di Garuda Jurnal atau Morarep atau Morarbes atau mencarinya di Sinta atau mencari di mana saja silahkan. Nanti kalau mau nulis artikel jurnal harus lihat template jurnalnya. Nah, itu ya. Itu Ya yang itu penting. maksud saya yang Oke, saya yang akan diambil itu contohkan. template menggunakan Saya, template jurnal yang mana gitu. ya, saya akan contohkan. Jurnal yang mana terserah. Tetapi kita Bebas. punya ini, punya kotak ya. Kotak kita itu adalah PAI, Pendidikan Hmm. Agama Islam. Karena itu kita tidak boleh nanti mengirim jurnal di jurnal bahasa. Itu bukan bagian Hmm. kita. Atau misalkan jurnal politik, itu bukan bagian kita. Nah, kita di jurnal pendidikan yang terkait dengan pendidikan Islam. Misalkan saya cek ya, misalkan ada jurnal, kita punya jurnal nih, namanya Jurnal EduSifa. Nah, kita lihat masih bisa dibuka nggak jurnal EduSifa ini? Nah, ini jurnalnya Sinta 5 ya, punya kita ini kampus. Ada jurnal EduSifa. Kita misalkan nih tunggu. Nah, ini jurnal EduSifa, tapi tidak terbuka secara normal. Coba kita cek dulu nih karena ini kayak banyak menggunakan ya. Nah, ini jurnal kita. Untuk kita mengirim artikel di sini ya, yang pertama kita harus tahu template-nya. Template-nya nih, template-nya seperti apa template-nya? Kita lihat template jurnal, publik etik, editor, tim, fokus, autor cara online. Nah, ini template-nya. Template jurnal ini kalau kita ingin menulis di jurnal EduSifa, kita download dulu ya. Seperti apa? Nah, ternyata seperti ini menulisnya. Ini tidak harus menggunakan bahasa Inggris, tapi juga bahasa Indonesia. Ya, seperti ini. Ini kita kita download, kemudian kita mulai judulnya apa, abstraknya apa, kata kuncinya apa, metodologinya apa. Nah, seperti ini. Kita harus samakan penulisan-penulisan. Nanti kalau mau oke, kita kirim di jurnal itu. Atau misalkan kita ingin menulis di jurnal
yang lain. Apa misalkan? Jurnal apa ya? Misalkan kita cari aja di misalkan kita kunjungi misalkan Garuda Jurnal. Nah, di Garuda Jurnal itu ada jurnal apa? Nah, ini ya, mesin pencari sudah menemukan tentang Garuda Kemdikbud, masih Kemdikbud. Ini apakah sudah diganti atau milik Kemdikbud, bukan Kemristek Dikti ya. Nah, di sini artikelnya itu hampir ada 4.374.000. Hmm. Listernya ada 4.000. Jurnalnya ada 26.000. Kita klik jurnal di sini ya. Nah, kita cari jurnalnya apa? Misalkan jurnal pendidikan Islam. Kita cari di jurnal pendidikan Islam. Nah, ini banyak jurnal pendidikan Islam. Ada Abata, ada Adiba. Di mana nih kita ingin kirim? Misalkan kita ingin mengirim di jurnal Akademika, jurnal manajemen. Kalau manajemen tidak pas, bukan tidak pas, kurang pas ya. Jurnal pendidikan. Nah ini Ahdab. Coba kita cek Ahdab. Ini kita secara acak aja. Nah, kemudian di sini kita diarahkan untuk ke websitenya. Websitenya mana websitenya? Kita bisa klik ini aja atau bisa kita arahkan ini coba ada nggak linknya? Kita Yang klik atas kecil, ya yang atas kecil ada sebelah hadap website. Ahdab Jurnal Pendidikan Agama Islam. Jadi kan jurnal pendidikan agama Islam nih. Nanti kita lacak jurnal ini yang bisa dibuka ya. Ini website Ahdabnya ada kan? Ahdab websitenya kita klik websitenya. Nanti kita akan diarahkan ke jurnal ini. Nah ini muncul jurnal. Nah kalau kita ingin menulis di jurnal ini, kita lihat dulu jurnal ini Sinta berapa. Ini punya IN Lok Semawe ya, punya IAIN Lok Semawe. Nah Aceh berarti ya. Kemudian kita lihat jurnal. Nah ini jurnal template-nya. Kita lihat jurnal template-nya. Maka kemudian kita juga nanti harus korespondensi menanyakan apakah masih tersedia ya di jurnal. Nah, ini di jurnal Ahdam ini seperti ini menulisnya ya. Menulisnya beda dengan tadi. Ah, itu kalau kita menulis nanti kita download ini kita file, kita download nanti kita pelajari judul-judul yang terkait dengan jurnal. Nah, untuk terkait dengan jurnal ini kan sudah banyak tulisannya tuh. Ada misalkan nih yang terakhir ini paradigma pendidikan Islam kontemporer, reinterpretasi tujuan kurikulum dan relevansi sosial. Nah, kita bisa mengetahui Dan di lingkup jurnal ini. dan oh ya, jangan dimasuk yang kuliahnya. Ya itu bisa kita kita lihat jadi ya macam-macam jurnal itu banyak nggak satu dua tiga bahkan ratusan karena setiap perguruan tinggi itu memiliki jurnal jadi kita silakan mau menuju ke jurnal mana kecuali nanti dibatasi misalkan jurnal pendidikan agama Islam Sinta 2 maka kita harus mencari Sinta 2 jurnal pendidikan agama Islam Sinta 2 sampai Sinta 3 sampai Sinta 2 berarti kita cari yang Sinta 3 atau Sinta 2 ya nanti ada terindeksnya ya terindeks cintanya nah, biasanya dicantumkan dalam websitenya nah itu ya cara kita mencari jurnal yang terkait dengan apa yang ingin kita tuju di jurnal yang mana seperti itu Siap. mungkin ya Terima kasih Pak Dokter. Berarti intinya Mak, bebas ya. Kita nanti ya mau ambil template yang mana juga bebas. ya jadi Tidak template-nya itu terpaku cinta berapa juga ya. Mungkin bebas ya, intinya. kalau sekarang sih saya tidak mewajibkan harus cinta berapa, Siap. boleh minimal cinta 5 lah, 5, 4, Oke. 3 lah itu ya. Kalau bisa 2 itu sudah luar biasa. Siap. Terima kasih 5, Pak Dokter. 4, 3. Ya, sama-sama ya. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita menginovasi. Karena saya berpikir teman-teman semua ini sudah memahami tentang proses pembelajaran, apa itu kurikulum, tinggal praktiknya. Ya, Betul. praktiknya di sekolah atau di kelas masing-masing. Bagaimana cara kita mengemas atau menginovasi, ya. Oke, Siap. Siap Pak teman-teman Dokter. sekalian, terima kasih. Sepertinya memang sudah tayang ya terkait dengan apa presentasi. Saya ingin menyampaikan terkait dengan presentasi tentang Izin Pak Dokter, ya silakan. eh dari kesembilan
tugas tersebut berarti minimal satu tugas dikerjakan dan ini terkait dengan batas waktunya apakah di satu semester ini atau seperti apa Pak Dokter? Ya, Biar lebih terima kasih. jelas Ya, gitu. betul sekali ya. Jadi satu saja, jangan sembilan-sembilannya. Terus batas waktunya kapan? Jadi batas waktunya sampai kuliah selesai, sampai UAS. Ya, UASnya kapan? Ya kalau dijadwalkan sudah ada UASnya ya. Nah, maksud saya nanti sedikit karena ini tugas ini saya tidak memisahkan mana UTS mana UAS. Jadi sama aja. Tugas UTS dan tugas UAS ya ini saja gitu. Jadi fokus ke tugas itu. Siap Pak Dokter, siap, siap. Ya ya, Pak Pipudin. Nah, ini mata kuliah apa? Sekarang kita mencoba membahas atau berdiskusi tentang ini ya, tentang inovasi dan desain pembelajaran untuk teori desain pembelajaran dan relevansinya dengan PAI. Nah, ini ada saja sebenarnya adalah sangat teoritis ya. Artinya kita memahami konsep. Konsep itu ya teoritis. Artinya konsep itu ada di pemahaman kita. Nah, konsep itu nanti akan terbawa, pemikiran itu akan terbawa ketika kita melakukan aktivitas yang terkait dengan tema itu. Nah, maka ketika kita mendesain pembelajaran, bagaimana sih prinsip-prinsipnya? Nah, tentang mengapa teori desain pembelajaran itu penting. Mengapa desain pembelajaran itu penting? Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa desain pembelajaran atau instruction design, jadi sebuah proses ya. Proses itu tidak datang tiba-tiba. Berarti kalau tidak datang tiba-tiba, maka kita harus memahami alurnya. Ya, jadi proses yang sistematis dalam merancang, kemudian mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Teori di baliknya memberikan kerangka kerja atau framework yang teruji untuk memastikan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang optimal. Jadi inovasi desain pembelajaran ini orientasinya adalah pada luaran sebenarnya. Apa itu luaran hasil dari sebuah proses pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan hasil itu? Yaitu hasil itu apakah siswa berhasil memahami atau tidak. Kalau siswa sudah memahami, berarti itu harus ditingkatkan. Kalau siswa belum memahami, apa kendala-kendalanya? Nah, itu yang penting ya. Jadi tujuan dari inovasi adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, tujuan yang optimal. Baik itu kalau kita urai itu kan tujuan pembelajaran itu ada yang bersifat kognitif, ada yang bersifat afektif, dan ada juga yang bersifat psikomotor. Jadi tujuan-tujuan itu diusahakan tercapai. Nah, cara mencapainya bagaimana? Ya dengan menginovasi pembelajaran. Karena pembelajaran tanpa disentuh dengan inovasi ya akan terlihat biasa-biasa saja. Nah, kemudian eh, dalam konteks PAI, dalam konteks PAI, penguasaan terhadap teori itu menjadi penting. Kenapa? Karena PAI itu tidak hanya bertujuan agar peserta didik paham. Jadi tujuan dari PHI itu bukan hanya aspek kognitif. Ya ini mungkin berkali-kali sudah disampaikan ya. Tidak hanya tahu. Tujuan dari PHI itu tidak hanya tahu. Tetapi lebih dari itu. Yaitu apa? Menyentuh afektifnya, sikapnya. Kemudian tujuannya apa? Agar terwujud perilaku psikomotorik. Perilaku dalam proses pembelajaran. Nah, teori dan desain pembelajaran ini membantu kita merancang untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuannya bukan hanya kognitif, tetapi afektif dan juga psikomotorik. Ya, ini tujuan-tujuan utama dalam kita merancang inovasi pembelajaran PAI. Nah, kemudian
kerangka teoritis desain pembelajaran PAI itu bisa berbagai sistem ya atau berbagai macam. Yang pertama, eh, kita bisa menggunakan analisis ADI. Ya. Apa itu ADI? ADI yang dimaksudnya itu yang pertama A-nya itu ada analisis. Kita menganalisis mulai dari kebutuhan belajar, ya, mulai dari kebutuhan belajar, kemudian karakteristik siswa, peserta didik, kemudian konteksnya dan tujuannya. Ini banyak item yang harus kita analisis dalam proses pembelajaran BAI. Kedua, D yaitu desain, merancang, perancangan. Kita merancang, merancang apa? Merancang strategi pembelajarannya, ya, merancang materinya, merancang metodenya, merancang alatnya, ya, dan sampai juga merancang evaluasinya. Terus kemudian yang ketiga ada development, pengembangan. Jadi pengembangan di situ adalah seperti pengembangan memproduksi semua materi dan perangkat pembelajaran. Maksud dengan memproduksi ini artinya membuat metode-metode, membuat materi-materi pelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Ya. Kemudian ada lagi yang I-nya itu implementation atau implementasi, itu melaksanakan rancangan pembelajaran di kelas. Bagaimana kita merancang di kelas, ya. Dan evaluasi itu adalah menilai keefektifan pembelajaran secara formatif, ya, di kelas saat proses pembelajaran maupun sumatif di akhir. Nah, evaluasi itu sangat penting. Jadi kalau kita pahami sebenarnya analisis, desain, development ini eh, adalah teori manajemen. Bagaimana sebuah sistem, sebuah pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik manakala eh, dilakukan budaya mutu. Nah, budaya mutu itu dalam pendidikan disebut dengan apa namanya? Disebut dengan total quality management. Manajemen mutu terpadu. Dan ini harus dipahami oleh peserta didik. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah perbaikan berkelanjutan. Bukan perbaikan yang sesaat, tapi perbaikan berkelanjutan. Maka penetapan tim-tim penting dalam pendidikan itu sangat penting. Misalkan di madrasah itu harus benar tim inti madrasah atau tim pengembang madrasah TPM. Dulu ketika EDM dan ERKAM itu sempat dimunculkan. Tetapi pada dasarnya tim pengembang atau tim inti ini adalah untuk mengembangkan madrasah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi arahnya lebih baik, bukan sebaliknya. Nah, karena itu tim-tim kreatif itu harus dibentuk untuk mewujudkan madrasah atau sekolah yang baik. Nah, kemudian apa relevansinya dengan PHI? Nah, dalam proses pendidikan PHI kan pada dasarnya mengajak kita untuk memahami ya latar belakang peserta didik. Ada dalam prinsip Islam itu ma'rifatul mu'allim qoblal ma'rifatul mu'allam. Jadi mengenal guru sebelum ilmu. Jadi harus memahami guru. Karena itu di sini pentingnya menerapkan konsep-konsep guru sebagai model pembelajaran PAI. Model disiplin PAI ada di guru PAI. Model sifat-sifat yang baik, ketakwaan dan segala macam itu ada di PAI. Karena itu guru pada dasarnya adalah orang yang mampu memberikan model yang berjalan. Ya, sebagaimana model yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, uswatun hasanah. Jadi Rasulullah memberikan contoh terbaik. Itu paling tidak sebenarnya model utama agar proses pembelajaran itu dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua ada fase evaluation, mengevaluasi. Seperti apa? Muhasabah, introspeksi diri dalam Islam, di mana proses pembelajaran harus selalu diperbaiki. Karena harus selalu diperbaiki, maka inilah yang sebenarnya terkait dengan budaya mutu, ya,
dalam sebuah proses pendidikan atau pembelajaran. Kemudian selanjutnya ini ada model fase evaluasi atau model fase analisis ini memberikan pijakan yang sangat kuat untuk mengembangkan kurikulum PI yang terstruktur. Ya, kita penting mengembangkan kurikulum PI terstruktur. Kalau sekarang kan sebenarnya proses-proses pembelajaran itu sudah apa ya tidak hanya tujuan-tujuan PAI saja yang dipentingkan, tapi semua tujuan mata pelajaran. Karena itu ada sekolah atau madrasah yang hebat-hebat juga banyak, ya, yang merata. Di mana di madrasah itu juga banyak yang memahami tentang eh, saintis ya. Kalau dulu mungkin tahun 90-an, tahun 2000 awal itu ya, madrasah-madrasah sangat ketinggalan dalam bidang matematika, kimia, ya, atau ilmu-ilmu sains. Tetapi saat ini sebenarnya sudah bisa bersaing ya, sudah bisa bersaing dengan sekolah. Nah, karena itu ketika sudah bisa bersaing, terkadang penguatan-penguatan PI-nya dilupakan. Nah, ini harus menjadi introspeksi bagi kita semua bahwa ciri ciri utama dari madrasah itu adalah di PAI-nya. Nah, artinya dalam konteks sejarah, madrasah itu kan kepanjangan dari pesantren, tidak lepas dari pendidikan pesantren atau pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah atau di madrasah itu kepanjangan dari sejarah dalam pendidikan Islamnya. Nah, kemudian relevansi, ya misalkan ada lagi, ini ada teori apa nih? Ada teori Robert Robert Keynes yang menyatakan ada 9 tahapan instruksional yang harus dilalui untuk pembelajaran yang efektif. Apa saja? Mendapatkan perhatian. Nah, berarti peserta didik, eh, bagaimana caranya dia mendapatkan perhatian? Tidak dicuekin. Ya. Kedua, ada menyampaikan tujuan. Informing learners of the objective. Menyampaikan tujuan. Kita belajar tujuannya untuk apa. Ya, ini juga penting siswa memahami tujuan ini. Tapi ini biasanya pada level-level yang tinggi ya, SMA, SMP, ya, atau SD juga bisa untuk memahami tujuan. Kemudian ada lagi merangsang ingatan pada pengetahuan sebelumnya, stimulating recall of prior learning. Jadi ketika kita mengajar ya penting juga kita mengingatkan materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian yang keempat, presenting the content, menyajikan materi-materi apa yang kita sajikan. Nah, kemudian materi-materi itu eh, bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Yang kelima adalah providing learning guidance, memberikan bimbingan belajar. Guru betul-betul memahami kesulitan-kesulitan siswa, walaupun siswanya banyak, ya tapi paling tidak guru memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi siswa dalam memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, eliciting performance, memunculkan kinerja. Nah, kinerja ini sangat terkait juga dengan kecerdasan. Nah, setiap orang memiliki kecerdasan yang beragam, maka guru harus memahami tentang multiple intelligence, kecerdasan yang beragam. Di mana setiap siswa memiliki kecerdasan dan itu perlu di apa namanya, diaktifkan kecerdasan itu. Yang ketujuh ada providing feedback. Kita penting memberikan umpan balik. Siswa mengerjakan soal, menjawab harus ada umpan balik terkait dengan kemampuan yang sudah dicapai. Yang kedelapan ada assessing performance, menilai. Menilai juga sangat penting atau evaluasi ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah meningkatkan retensi dan transfer ilmu. Enhancing retention and transfer. Jadi meningkatkan ya. Jadi ilmu yang sudah kita pahami itu pemahamannya harus ditingkatkan. Kenapa? Karena pada prinsipnya pembelajaran-pembelajaran PA itu kan tema-temanya hampir sama. Bahkan sering terdapat pengulangan-pengulangan. Di SMP kita belajar rukun iman, SMA pun sama. Tetapi mungkin kualitasnya yang berbeda. Nah, ini penting juga harus dipahami. Nah, kemudian teman-teman sekalian, eh, materi-materi ini nanti akan saya diberikan di kelas ya, terkait dengan model-model pembelajaran pendekatan beragam. Nanti silahkan dibaca materi ini dan dipahami. Ya, mungkin materinya itu dulu. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan,
disilahkan dan saya berharap teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas. Terima kasih. Ada hal yang ditanyakan, disilahkan. Oke ya, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Aduh, illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saya pamit duluan. Rekamannya insya Allah nanti bisa ditayangkan di kelas. Assalamualaikum.